Terima kasih, Mbak. Aduh, terima kasih ya. Iya. Lagunya ini loh. Sulis. Assalamualaikum. Kebetulan saya tuh sudah lama dengan Sulis. Sudah lama? Iya, ada 2 tahun. Oh, iya. Jadi tukang kebunnya saya. Wah, ini lagunya rasanya itu bikin hati tentrem. Alhamdulillah. Terasa banget Ramadannya. Alhamdulillah. Intinya itu puasa itu menahan diri atau bersabar. Bersabar. Ya, kita tes kesabarannya. Kalau Miing misalkan lagi puasa, jalan kaki terus tiba-tiba ada yang nimpuk. Ya lempar marah dong kalau nggak pukul-pukul orang nggak salah disambitin. pakai batu. Ya marah pakai batu. Berarti belum bisa bersabar. Belum. Belum bisa bertahan diri. Kalau saya, jalan ada yang nimpuk, saya lempar. Dengan senyuman. Wah, luar biasa. Cocok. Oh. Itu benar-benar puasa berarti. Iya. Soleh banget. Si Soleh aja nggak gitu-gitu amat. Kalau dilempar lagi? Dilempar lagi, saya lempar dengan bunga. Wah. Bunga. Iya. Sabar Sebagai banget kasih ya. sayang. Dan pastikan begitu saya ngelempar bunga, itu potnya juga ngikut. Berarti mukanya berantakan dong. Sebenarnya saya juga sesabar Didin. Ketika seseorang menyambit saya, 1 kali sambit. ngoles. Kita belajar silat. Batu ke sana. Banten. Oh, kesabarannya keuji. Iya. Disambit lagi 2 kali. Senyum. Masya Allah. Disambit 3 kali. Emang ada kerjaan lu nyambitin gue terus dari tadi? Gila kali. Kita kan Bulan puasa nyambitin orang. Ya, kita harus menghormati dalam bulan yang suci ini, kan gitu. Iya. Nah, harus sabar. Pak Miing, Pak Didin, Iya. Pak Sentilun juga harus sabar. Bulan-bulan inilah bulan yang kita harus hormati, kita belajar kesabaran. Menahan diri. Nah, Di sini, Din. Berpuasa itu pada intinya menahan diri. Ya. Kalimat menahan diri harus menjadi perhatian kita. Kenapa Sulis tertawa? Enggak, maksudnya kalau menahan diri itu kan nggak cuma sekedar makan atau minum air. Betul, Iya, betul. bukan hanya menahan lapar. Benar, jadi lebih kepada ya menahan diri untuk tidak marah-marah. Amarah. Tadi misalnya kalau ditimpuk harus senyum. Senyum. Ya enggak juga, Oh, kali enggak ya? itu suder. Sebelumnya, Sentilun. Coba lu gila lu batu bata. Di sini berdarah. Dan ingat, kebarokahan bulan puasa itu terasa. Saya buka pakai apel, terasa apel. Betul. Coba lu buka pakai karbit, coba. Kalau berasa durian gua hajar lo. Ya karbit ya tetap karbit. Kebarokahannya itu. Barokah arti, Bo. Kamu kemarin saya kasih kurma, kenapa kok nangis? Saking nikmatnya. Kampungan. Nggak pernah beli kurma. Emang Dia bilang, manis? kurma itu kan warnanya hitam. Dikirim ke rumah setengah kilo, kok Didin baik banget. Nggak taunya asam Jawa. Ya mak. Itu asam Jawa. Asam Jawa. Pantesan murah, sekilonya cuma 5.000. Lu murah, beli 5.000, gue mules. Udah sekarang ini Iya. Puasa, kita puasa. menyempurnakan Ibadah kita. ibadah Ramadan ini. Ramadan ini. Saya panggilkan majikan saya tapi sekaligus pemimpin Republik Sentilan-Sentilun. Doro! Doro Sentilan! Doro! Hei! Tunggu dulu. Untung Pak Jaduk ngasih musik. Kenapa, Doro? Mangkel aku. Lu kenapa? Loh, saya ini pemimpin di negeri ini. Manggil kayak manggil becak. Saya tersinggung, boleh. Tetapi saya juga menjadi sabar, boleh kan? Boleh. Karena ini Ramadan. Oh ya. Kamu tahu siapa yang bersama saya? Siapa Penyanyi ungu. Oh, bukan. Nah, agak mirip memang ya. Beliau ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang saya lihat Pak Menterinya masih muda. Iya dong. Egaliter. Iya. Modern. Jadi gini, kami ini sini ya, ingin tahu bagaimana keadaan di Republik Indonesia ya Pak Menteri itu tentang jalannya Ibadah Ramadan. ibadah Ramadan. Dan di sana itu kan negaranya, wah, bermacam-macam suku bangsa Pak ya. Bermacam-macam agama juga. Doro. Bermacam-macam agama. Itu bagaimana itu?
mengatasi perbedaan-perbedaan itu? Apakah yang harus dilakukan kira-kira? Ya, jadi pertama saya ingin mengajak kita semua bersyukur. Kita bersyukur karena kita memiliki kearifan lokal justru karena keragaman. Dan yang kedua, kenapa kita bersyukur kaitannya dengan bagaimana keragaman ini menjalani bulan suci Ramadan yang merupakan agama atau ibadah yang dilakukan oleh mayoritas bangsa Indonesia. Karena mayoritas yang umat Islam itu adalah mayoritas yang memahami agama Islam dengan secara moderat, secara baik, secara hidup di tengah-tengah keragaman itu dengan penuh toleransi, kedamaian. Meskipun belakangan kita mendengar ada 1-2 kasus yang tentu kita tidak bisa menutup mata. Tapi secara keseluruhan bangsa kita sudah terlatih sesungguhnya untuk hidup rukun di tengah-tengah keragaman. Jadi ini yang patut kita syukuri gitu. Ini yang patut kita syukuri. Tapi kalau kan Diding ini, kalau pas Ramadan bawaannya cuma ngantuk mulu. Pengennya tidur aja. Tidur itu ibadah. Ini perlu diluruskan. Pengertian atau pernyataan tidurnya orang puasa itu ibadah. Pengertiannya Karena gimana, Pak? begini, ibadah itu kan harus dilakukan dalam kondisi kita terjaga, dalam kondisi kita sadar. Semua ibadah itu seperti itu, harus dalam kondisi kita sadar. Satu-satunya ibadah yang dilakukan juga bisa dalam kondisi kita tidak sadar, dalam kondisi tidur, itu ya hanya puasa. Karena puasa seseorang itu tidak batal ketika dia tidur. Itulah lalu kemudian ada ungkapan tidurnya orang yang sedang berpuasa itu juga ibadah. Karena dia sedang menjalani ibadah meskipun tidur. Bukan berarti harus tidur terus ya Pak Menteri? Bukan begitu. Nah, itu kan sebetulnya pengendalian, Pak ya. Betul, ya. Ya. Jadi puasa itu bukan berlapar-lapar. Ya. Ya. Sulis punya teladan nih, jadi Pak Lukman ini salah satu idolaku. Waduh, Sebagai terima kasih. pemimpin juga, berbanggalah Sulis sebagai anak muda punya tokoh teladan. Pak Lukman bagi Terima aku. kasih, terima kasih. Jadi di waktu ketemu, tak pikir anak band. Kok apa? Saya juga begitu. Mana ada kostum menterinya kurang meyakinkan ya. Menteri Agama pula. Tetapi apa yang sedang dia lakukan dengan kostum ini? Tiba-tiba saya tidak punya halangan. Saya aja kaget begitu masuk ke sini. Ini anak-anak manggil-manggil saya Aliando. Saya nggak terima. Itu salah satu yang tidak ikhlas. Tadi kamu mau ngomong apa, Lun? Mau ngomong apa? Nah ya kalau sudah Ramadan ini ya, kita semua itu kan happy, gembira. Wong datang di bulan suci ini toh. Jadi seperti dibilang Pak Menteri, saya ingin menggarisbawahi, saling menghormati. Toleransi itu sangat penting. Sebab menurut analisis saya, negara kita ini memang dibangun oleh semangat toleransi seperti itu. Jadi semoga Ramadan ini menjadi berkah buat semua. Begitu kenyang pulang tuh mau dilemes-lemesin nggak bisa, Bos. Bisa. Abis kenyang. Mau pura-pura lemes orang seger bagaimana?